Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada? Tentunya berjumpa lagi di program acara Hidup Sehat. Senang sekali sore hari ini tentunya kita berjumpa lagi di program Hidup Sehat dan akan ngebahas tema yang sangat menarik tentunya, yaitu quality of life di bulan Ramadan. Dan sudah hadir juga di studio TVRI Jambi yaitu narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Emma Krisnawati MPSI Psikologi, psikolog klinis. Apa kabar Mbak Emma? Ini saya panggil Mbak ya. Boleh, Mbak atau kakak Mbak ya. Oke, baik. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah ya, luar biasa. Mbak Emma, ini kan menyangkut dengan tema kita hari ini, yaitu quality of life di bulan Ramadan. Dan hari ini juga bertepatan kita lagi menjalankan ibadah puasa ya. Dan tentunya pemirsa di rumah tuh juga pengen tahu deh kualitas terbaik untuk diri sendiri untuk menjalanin puasa itu seperti apa dan bagaimana. Nah, ini berkaitan dengan puasa bagi umat muslim selama Ramadan nih. Nah, apakah ada hubungannya antara puasa dengan psikologis kita bagi yang melaksanakannya? Oke, terima kasih Mbak Resti. Bahasanya sangat menarik. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa di dalam psikologi itu ada namanya hierarki needs gitu ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi apabila kebutuhan itu terpenuhi, maka seseorang akan dengan mudah menjalani kehidupannya. Nah, berpuasa itu ternyata kan tidak hanya untuk orang muslim ya, untuk kita, tapi ada juga beberapa agama yang mengajarkan tentang berpuasa. Nah, di sini kan puasa itu berarti kita menghilangkan makan dan minum selama dalam kurun waktu tertentu. Nah, sebenarnya berpengaruh nggak sih? Sebenarnya berpengaruh. Kenapa? Karena bagi yang ini kan kita tidak terbiasa ya, hanya setahun sekali di bulan Ramadan, kecuali teman-teman yang mungkin menjalani puasa sunnah. Nah, apa sih pengaruhnya? Pasti ada perubahan kebiasaan, di mana ketika kita sebagai individu berubah kebiasaan, itu pasti ada hal-hal yang perlu kita adaptasi. Tentunya ada tidak nyaman, ada juga misalnya perubahan itu badan jadi lemas, belum tentu juga kita persiapan. Makanya bagi individu dengan quality of life yang baik, dia sudah jauh-jauh hari mempersiapkan bahwa akan ada bulan Ramadan, wajib berpuasa. Dia sudah mempersiapkan diri, yaitu menyambut dengan senang riang gitu ya, hati gembira, kemudian dia juga menjaga kesehatannya. Dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan selama bulan puasa, sehingga dalam menjalankannya pun dia juga dengan senang hati, dengan kenyamanan, tidak dengan keterpaksaan, seperti itu. Berarti lebih ke stigma diri sendiri dengan hal-hal yang positif ya, Mbak Emma ya. Iya, benar. Untuk menyambut bulan suci Ramadan tentunya. Nah, ini berhubung tentang yang kita melaksanakan bulan puasa nih, terkait dengan selama bulan Ramadan yang kita laksanakan, apakah ada manfaat puasa bagi kita yang menjalankannya menurut tinjauan dari psikologis? Oke. Mungkin kalau secara fisik pasti kita sudah banyak tahu manfaatnya gitu ya. Nah, dari sisi psikologisnya pun juga ada. Kenapa? Karena puasa ini banyak yang dilatih. Yang pertama itu pasti kita melatih kendali diri gitu ya. Bagaimana kita self control, apa yang biasanya kita kepengen, apa yang biasanya harus kita lakukan, kita harus menahan hawa nafsu gitu. Sebenarnya itu sangat bagus untuk melatih diri kita, baik dari anak-anak sampai orang dewasa gitu ya. Kemudian di dalam itu juga ada bagaimana melatih regulasi emosi. Jadi kita tahu kita berpuasa seharian, mungkin itu juga melatih kesabaran gitu ya, dimana kita juga harus mengenali emosi kita yang muncul. Mungkin hari lagi terik atau pekerjaan sedang banyak gitu ya, kita harus menyesuaikan kira-kira emosi apa sih yang muncul, emosi positif kah atau negatif kah gitu, dan bagaimana cara kita mengekspresikannya ketika kita sedang berpuasa gitu ya, pantas atau tidak untuk diekspresikan dengan tidak baik, seperti itu. Nah, itu kan tentu melatih kita meregulasi emosi. Kemudian ada juga kita latihan sebenarnya manajemen diri dan manajemen waktu. Kita tahu bulan Ramadan ini hanya datang setahun sekali. Benar. Kita tahu bonusnya banyak, pahalanya banyak, kemudian momennya berbeda gitu ya dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, di sini apa? Kita bagaimana cara mengatur waktu. Contoh misalnya
pasti kita lebih perbanyak ibadah. Betul. Gitu ya, karena pahalanya berlipat ganda. Di situ kita tahu, oh Senin sampai Jumat mungkin saya bekerja dari jam sekian sampai jam sekian. Oke, berarti kita harus mempersiapkan buka puasa, kita harus mempersiapkan misalnya dengan teman-teman juga kita harus tidak boleh menarik diri gitu ya, tetap menjalin silaturahmi. Tapi kita juga tidak boleh meninggalkan ibadah yang setahun sekali ini dapat bonus. Betul. Nah, kapan tadarusannya gitu ya, kapan sholat sunnah-sunnahnya. Nah, itu kan sebenarnya manajemen waktu. Yang mungkin dulu makan udah tahu pagi siang sore, kan sekarang beda nih. Ada perubahan habitual ya, betul. habituasi. Jadi yang dari sahur sama buka puasa. Kita juga mengendalikan nih, ada perubahan pola hidup yang mungkin kalau dulu makan awal-awal ya makannya banyak, apa aja dimakan, perutnya begah, kemudian akhirnya jadi sakit atau perutnya nggak enak. Kalau sekarang kan kita udah bisa mengendalikan. Oke, mungkin buka puasa kita bisa takjil dulu gitu, kemudian lebih nanti teratur ya mungkin terus kita sholat maghrib dulu atau ada yang tarawih dulu baru kita makan besar. Nah, sebenarnya itu juga terjadi perubahan habit, perubahan kebiasaan makan kita, yang itu juga berpengaruh sih sebenarnya pada psikologi seseorang. Karena apa aja mungkin selama 11 bulannya kita makannya sembarangan. Nah, ternyata ada juga penelitian bahwa di bulan puasa ini kita lebih milih-milih. Jadi apa yang tubuh butuhkan, bukan yang diinginkan. Betul. Gitu. Jadi dampaknya sangat baik sih bagi psikologi seseorang. Berarti kita harus lebih mementingkan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya, bukan yang diinginkan. Betul sekali. Baik, buat pemirsa di rumah kita buka line telepon di telepon 0741663385. Buat pemirsa yang mau bergabung bersama kita silakan, tentang tentunya tetap membahas topik kita hari ini yaitu quality of life di bulan Ramadan. Nah, tentunya kita kembali lagi nih Mbak Emma, sambil menunggu line telepon pemirsa yang mau bergabung tentunya. Ini berbicara tentang manfaat. Ini kan tadi untuk manfaat dari tinjauan psikologis ya. Nah, ini kalau misalnya balik lagi untuk diri sendiri. Nah, bagaimana sih ciri-ciri kualitas hidup yang baik itu seperti apa gitu? Jadi sebenarnya kualitas hidup ini kan, quality of life ini adalah termasuk dalam salah satu psikologi positif. Di situ di dalamnya melihat kriteria atau ciri-ciri bagaimana orang dengan kualitas hidup yang baik. Seperti apa? Misalnya dia mampu memahami diri dia sendiri, dia tahu potensi diri dia apa, dia menerima diri dia apa adanya, kemudian dia tahu situasi, dia tidak butuh kepuasan yang bersifat pengakuan dari orang lain gitu ya. Dia juga lebih bertanggung jawab, dia lebih mensyukuri hidupnya gitu. Nah, ternyata itu sebenarnya salah satu tools untuk keberhasilan seseorang, kualitas hidup itu. Nah, awalnya sih memang quality of life ini menjadi salah satu kriteria keberhasilan di pada keberhasilan pengobatan pada pasien kronis, misalnya kayak cancer, diabetes, hipertensi, terus pasien dengan gagal ginjal gitu ya. Nah, ternyata bagaimana kita itu berfungsi walaupun ada sesuatu yang hilang atau misalnya ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Baik itu kehilangan kesehatan fisik atau kehilangan bisa juga pekerjaan, bisa yang lain-lain gitu. Baik. Mbak Emma, kita tahan dulu. Sepertinya kita ada penelpon pertama kita pada hari ini. Halo. Halo, TVRI Jambi. Oh, putus, sayang sekali. Baik, Mbak Emma, kita kembali lagi nih dari ciri-ciri kualitas hidup yang baik itu seperti apa. Tadi udah Mbak Emma sampaikan itu, yaitu memahami diri sendiri, tahu situasi, dan juga nih pasti yang termasuknya juga mendisiplin waktu. Bener ya yang tadi dibahas ya. Nah, itu tuh untuk kita lebih menjadi diri kita yang lebih baik lagi, itu mendisiplin waktunya tuh seperti apa sih? Jadi yang kita kenal kan mendisiplin waktu itu adalah kita tahu prioritas. Jadi memang dalam hidup itu kan ada yang penting, ada yang genting, ada yang nggak penting tapi dia genting, harus segera. Nah, jadi kita sebagai individu ya kita harus pilih-pilih mana yang bersifat segera dan sangat penting yang memang harus dilakukan dan kesempatan itu tidak bisa ditunda. Atau misalnya mana yang dia penting tapi masih bisa ditunda beberapa hari lagi gitu kan, sehingga kita tidak rasanya
satu hari ini numpuk untuk mengerjakan semuanya. Nah, nanti pilih lagi, misalnya ada yang mungkin ngajak, misalnya kayak gini ya, ada yang ngajak kita buka puasa nih, bukber misalnya kan. Oke, kondisinya mungkin kita di awal-awal puasa, mungkin kita lebih memprioritaskan quality time kita ke keluarga misalnya, yang awal-awal lebih gitu mengutamakan ya. Iya, misalnya dengan keluarga. Kenapa? Mungkin ada saudara yang baru datang, atau misalnya mumpung lagi kumpul gitu ya. Kemudian kita juga lihat apakah esensi buka puasa itu malah menjauhkan kita dari ibadah. Kan jadi susah tuh sholat maghribnya atau tarawihnya tinggal. Nah, itu sebaiknya juga dipertimbangkan. Kenapa? Karena kan balik lagi, bagaimana puasa itu bermakna bagi kita. Betul. Nah, karena orang yang dengan quality of life yang baik, itu dia tidak perlu pengakuan dari orang lain, dia tidak perlu penerimaan dari orang lain yang padahal itu merugikan diri dia sendiri. Baik. Nah, jadi dia menjalani hidup diri dia apa adanya, tapi juga tidak merugikan orang lain. Gitu. Nah, jadi itu kita harus mendisiplinkan diri kita. Jadi jangan sampai nggak enakan, tapi kita akhirnya membuang-buang waktu. Gitu. Baik. Akan lebih baik kan kalau kita juga mengajak misalnya teman-teman atau rekan kita ke arah yang lebih baik. Betul. Gitu. Berarti harus lebih memperhatikan kepentingan pribadi terlebih dahulu ya, Mbak Emma. Jadi ya. apakah memang ada yang bisa ditoleransi atau tidak? Betul. Gitu. Manakah yang tadi yang katanya tadi yang lebih penting dan genting. Betul sekali, luar biasa. Baik, Mbak Emma, sepertinya kita putus, sayang sekali. Baik, kita kembali lagi nih ke tema kita tentunya, quality of life di bulan Ramadan. Mbak Emma, sekarang kan kita tahun kedua menjalani ibadah bulan suci Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Nah, jadi untuk maksudnya pengendalian diri kita itu gimana sih dalam situasi seperti ini nih, kita untuk tetap terus maksudnya tuh menjalani ibadah puasanya tuh agar tetap sehat dan sehat jasmani dan rohani tentunya, terus juga lebih bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga berkualitas untuk diri kita sendiri di masa pandemi seperti ini. Iya, jadi memang sangat sulit ya, karena ini termasuk tahun kedua pandemi. Mungkin tahun kemarin itu kita masih menyesuaikan, jadi kan sesuatu hal yang baru ya, dimana puasa ini kita lockdown yang memang kita harus jauh dari sosial. Kemudian kita juga tidak bisa bertarawih di masjid, memang semuanya di rumah, dilakukan di rumah sampai sholat idnya juga di rumah gitu ya. Nah, sebagai individu yang bagus kualitas dirinya, dia akan belajar nih dari pengalaman tahun lalu, apa ya yang kurang gitu, apa ya yang hilang ketika adanya pandemi ini. Kita kan tidak bisa serta-merta menolak suatu wabah ini ya, tentunya kita harus beradaptasi. Nah, di tahun ini ternyata masih ada pandemi, hanya saja memang kita lihat tadi sisi positifnya. Oh, tahun kemarin memang kita lagi dilanda wabah nih, tapi tahun ini sudah ada vaksinnya gitu. Atau misalnya masyarakat sudah teredukasi dengan baik, sudah banyak yang tahu bagaimana cara mencegah pandemi ini, wabah ini gitu kan. Akhirnya mungkin tahun ini tuh kita lebih prepare ke ibadahnya gitu, lebih berpuasa. Kalau ada yang masjid-masjid yang memang masih yang sudah bisa sholat tarawih bersama itu ya, kayak kita lihat di beberapa masjid ada yang masih social distancing, ada yang memang pakai masker, jadi dijaga protokol kesehatannya. Nah, jadi jangan sampai wabah ini nih bikin kita jadi malas-malesan gitu. Ya udah deh, males lah ngapain. Jadi tidak ada alasan ya, Mbak Emma. Jadi lebih ke itu tadi kita berlomba lah, berlomba karena kita belum tahu tahun depan kita masih ketemu nggak gitu ya. Kita juga nggak tahu apakah Ramadan tahun depan lebih baik atau mungkin kita diujinya dengan yang lain, kan kita nggak pernah tahu. Jadi orang dengan quality of life yang baik itu dia mampu memanfaatkan keadaan saat ini apa adanya, dan dia melihat dari sisi yang positif gitu. Kayak oh mungkin nggak bisa buka bersama keluarga, nggak bisa mudik gitu ya, tapi dia bisa memanfaatkan misalnya kalau ketika bisa pulang dia bisa quality time seperti itu. Baik, baik, tentunya lebih ke pengendalian diri kita ya, Mbak Emma ya, di masa pandemi seperti ini. Baik, buat pemirsa di rumah yang mau bergabung di telepon interaktif kita masih membuka line telepon di 0741663885. Dan tentunya pemirsa jangan kemana-mana, kita nanti hadir lagi setelah yang satu ini.
dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Menemani jelang beduk tanda waktu berbuka puasa Anda. Saksikan program Hikmah Ramadan hadir setiap hari selama bulan suci Ramadan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di layar TVRI Jambi, media pemersatu bangsa. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Hidup Sehat. Tentunya kita masih membahas tema yang menarik di sore hari ini tentunya, yaitu quality of life di bulan Ramadan. Dan masih juga bersama narasumber kita hari ini, yaitu Mbak Emma Krisnawati. Nah, baik, tadi kita udah di awal udah membahas beberapa banyak tentang quality of life ya Mbak Emma ya. Nah, ini berbicara tentang quality of life. Nah, apakah yang mempengaruhi quality of life seseorang? Gitu. Kan ada yang berbeda-beda ya tentunya. Jadi memang banyak beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa quality of life seseorang itu berbeda. Yang pertama itu dari usia. Jadi itu tadi, apakah dia dari dini, dari kecil itu diajarkan bagaimana mengapresiasi sesuatu, terus juga pengalaman-pengalaman hidup dari sekolah, gitu ya. Kemudian bagaimana cara dia mengatasi masalah, bagaimana keluarga itu mencontohkan segala sesuatu yang harmonis, itu juga sebenarnya berpengaruh. Baik. Nah, penelitian menunjukkan bahwa semakin usia seseorang lebih tinggi gitu ya, lebih dewasa, biasanya quality of life-nya lebih baik. Itu semakin lansia dia, maka semakin baik kualitas hidupnya. Kemudian yang kedua ada juga dari sisi pendidikan. Nah, pendidikan di sini bukan berarti yang hanya duduk di bangku sekolah atau perkuliahan, tapi di sini dengan kita pun sudah dewasa ataupun dengan lansia, walaupun tidak duduk di bangku sekolah, ternyata dengan kita membaca literatur itu juga termasuk ke dalam faktor pendidikan. Jadi semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita membuka wawasan, nah itu semakin banyak pengalaman kita yang kita baca literatur. Makanya di Denmark itu menjadi negara salah satu dengan kualitas hidup tertinggi gitu ya dari 8 negara. Kenapa? Karena dia pusat literaturnya banyak. Jadi di sana mereka pada baca semua, nambah wawasan, sehingga untuk melihat segala sesuatu, kan yang namanya quality of life ini persepsi individu ya. Persepsi subjektif kita terhadap sesuatu. Nah, dia jadi lebih luas. Melihat sudut pandangnya jadi lebih luas. Nah, itu dari sisi pendidikan. Kemudian ada juga yang dari keluarga tadi ya, bagaimana apakah memang di dalam keluarganya terbiasa mensupport, mendukung satu sama lain, ketika ada suatu permasalahan mereka berdiskusi bersama, terus melihat sudut pandang itu dari yang positif, gitu. Nah, itu juga berpengaruh. Nah, ada juga dari ekonomi. Nah, dari ekonomi itu juga berpengaruh. Kayaknya ekonomi itu paling utama kayaknya ya, paling penting kayaknya. Beberapa riset memang dari Harvard University itu menunjukkan memang di usia 30-an sampai 45-an ke atas itu memang ekonomi itu menjadi nomor satu mempengaruhi quality of life. Nah, tapi kan banyak riset nih, banyak berkembangnya pendidikan, ilmu pengetahuan, tapi ternyata ekonomi itu tidak yang menjadi nomor satu lagi, tapi lebih ke meaning of life. Jadi bagaimana kebermaknaan hidup kita. Karena banyak kasus di mana orang dengan uang yang sangat banyak, mereka juga tidak merasa cukup. Nah, jadi disitulah orang banyak meneliti dan sehingga dilihat bahwa kebermaknaan hidup itu lebih penting gitu, lebih membuat mereka tuh hidupnya berkualitas.
dari apa yang udah mereka punya, apa yang mereka bisa. Jadi mereka itu tidak lagi mencari apa yang belum saya punya, gitu. Tapi apa yang saya sudah ada, sehingga dia tidak melihat lagi bahwa si ini punya ini, si ini enak ya hidupnya, gitu. Jadi dia tidak melihat hal-hal seperti itu lagi. Tapi dia bagaimana menjalani hidup ini dengan tujuan, gitu. Bagaimana dia bermanfaat bagi orang lain. Jadi memang ada tujuan hidup, ada harapan, dan dia optimis dalam menjalani kehidupan dia sehari-hari. Jadi nggak ada tuh yang ibaratnya dia lihat kiri kanan itu nggak ada lagi. Berarti Gitu. lebih ke apa ya? Lebih harus lebih kehidupan tuh harus lebih bermakna tentunya ya. Apa sih maknanya? Kenapa dia terlahir di dunia, atau seberapa bahagiakah hidup dia, gitu. Gampang aja deh. Jadi kalau kita mau lihat kita udah bahagia atau enggak, gitu ya. Coba kita survei kecil-kecilan. Dalam sebulan itu kita lihat emosi apa sih yang paling banyak muncul, gitu. Emosi positif kah atau emosi negatif dalam 30 hari terakhir. Baik. Gitu ya. Nah, di situ kita bisa lihat tolak ukurnya bahwa oh, berarti saya udah menjalani hidup ini dengan lumayan baik loh. Misalnya dari 30 hari mungkin yang sedihnya atau emosi negatifnya cuma 5 hari gitu. Nah, itu aja yang mungkin teman-teman di rumah juga bisa evaluasi diri nih. Misalnya 30 hari ini apa ya yang muncul, gitu ya. Ibaratnya tuh harus lebih mengkoreksi diri sendiri gitu ya. Sehingga kita nggak ngerasa bahwa hidup ini monoton itu aja. Betul. Baik. Nah, Mbak Emma, ini berbicara tentang quality of life juga. Ini kan istilah lain quality of life dari sekian banyak orang menanggapinya dan orang awam lah ibaratnya kayak gitu. Jadi sebenarnya cakupannya luas gitu ya. Kualitas hidup itu di dalamnya ada sehat, ada kepuasan hidup gitu ya, life satisfaction, kepuasan hidup, ada kebahagiaan, ada kenyamanan, kemudian standar of living. Jadi kayak standar hidup kita tuh seperti apa. Baik. Dengan tidak melihat standar hidup orang lain ya. Betul. Tapi mungkin kita ngerasa bahwa uang sekian cukup gitu. Aku berkecukupan. Gitu. Tidak melihat target yang mungkin tidak masuk akal, tapi jadinya nggak realistis. Betul. Nah gitu. Jadi lebih sesederhana itu. Jadi kuncinya adalah kepuasan atau ketidakpuasan. Itu aja. Dari berbagai aspek, baik itu kesehatan, ekonomi, politik, pendidikan, semuanya, semua aspek hidup. Gitu. Baik. Itu berarti lebih ke dari diri kitanya, melihat dari standar kehidupan kita juga seperti apa ya. Baik. Nah, ini kita berbicara lagi tentang puasa. Nah, bagaimana puasa mempengaruhi kualitas hidup kita tuh? Jadi ya itu tadi sebenarnya 3 manfaat puasa ini kan, yang pertama kita men-challenge. Jadi kita menantang diri kita untuk sesuatu yang baru ya kan, kayak ibaratnya dari 12 bulan sebulan nih gitu. Jadi kita kebiasaannya ada yang berubah, dari yang mungkin 11 bulan sembarangan makannya, jam makannya juga nggak teratur. Nah, kita men-challenge diri kita. Apa yang kita bisa, kita harus tetap produktif nih di bulan puasa. Gitu kan. Tetap produktif. Terus apalagi kita lihat suatu sisi yang positif nih, misalnya pekerjaanku banyak, ya udah disyukuri, berarti itu memang rezeki yang Allah kasih gitu. Jangan apa-apa ngeluh, capek nih nggak bisa gini kan, aku puasa. Jadi jangan jadikan alasan itu menjadi kita tidak produktif. Nah gitu, jadi kita challenge fisik dan mental kita untuk menghadapi bulan puasa ini. Kemudian kenapa itu tadi, puasa ini bisa mereset habit, jadi men-setting ulang kebiasaan kita. Yang tadi ya kita bahas, yang biasanya kita pengen makan coklat terus, yang manis-manis, tapi kan yang manis itu bisa diganti dengan yang lain. Bisa dengan kurma, bisa dengan manis buah-buahan gitu. Ternyata banyak riset yang mengatakan puasa itu kita cuman ibaratnya ada riset orang barat ya, 3 hari, saya lupa dari mana, 3 hari berpuasa itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya, imunitas, kemudian tekanan darah jadi rendah gitu ya, kesehatannya lebih baik dan moodnya lebih stabil. Nah berarti kan dengan kita berpuasa 30 hari, tentunya kita sudah semakin kompleks dong gitu ya. Habit kita juga berubah. Mungkin setelah ini kita bukannya balas dendam setelah lebaran makan yang sembarangan gitu ya. Nah sebenarnya nih untuk teman-teman yang di rumah, kita bisa loh merubah habit kita. Jadi mungkin makannya yang dulu makannya banyak. Tapi ternyata tubuh nggak butuh kebanyakan. Nah mungkin sekarang
dengan secukupnya, tapi lengkap proteinnya gitu ya. Terus lemaknya juga cukup, karbonya juga cukup. Nah, sebenarnya ini kesempatan kita untuk merubah kebiasaan, sehingga apa, muncullah nanti yaitu tadi enlighten. Jadi kualitas hidup kita pun juga berubah dengan sendirinya, karena pola sesuatu yang baru itu buat kita lebih baik ya sebenarnya, gitu. Nah, jadi nggak harus berhubungan dengan benda, tapi pola hidup yang baru pun juga membuat kita sebenarnya lebih happy, lebih merasa lebih baik, lebih bermanfaat gitu. Baik, berarti lebih ke pola hidup, ya, mengatur pola hidup, kesempatan kita merubah pola hidup. Baik, betul sekali. Baik, pemirsa, kita masih membuka line telepon untuk telepon interaktif buat pemirsa yang mau bergabung di 0741663385. Kita masih membuka tentunya dengan topik kita pada sore hari ini, yaitu quality of life di bulan Ramadan. Di awal tadi kita udah membahas banyak sekali tentang quality of life di bulan Ramadan, yaitu kualitas hidup seseorang ya Mbak Emma ya. Nah, yang pastinya kita kalau menjalankan ibadah puasa itu kita kan harus sehat jasmani dan rohani ya, bukan hanya sekedar memang kita berpuasa itu syarat wajib kita berpuasa yaitu kita berakal, tapi selain itu kita harus juga sehat jasmani dan rohani. Nah, bagaimana kita tetap apa sih upaya kita tetap mempertahankan kesehatan kita secara jasmani dan rohani selama di bulan Ramadan itu? Oke, terima kasih. Mungkin ini kaitannya juga dengan kita mengalami bulan Ramadan di pandemi yang tahun kedua ya. Tahun kedua. Yang saya alami juga di tempat saya berpraktek, jadi banyak seperti gangguan kecemasan gitu ya, ada juga beberapa mungkin yang depresi karena yang mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan keluarga, terus tambah lagi ini juga baru di awal puasa tapi dihantam dengan berita nggak boleh mudik gitu ya. Sebenarnya kan itu juga mengganggu konsentrasi kita terhadap ibadah gitu. Dan mood kita juga ya. Karena apa, segala sesuatu yang baru dan itu tiba-tiba itu membuat kita tidak nyaman, itu pasti cemas. Nah, tapi kita lihat apakah cemasnya ini hanya sebagai anxiety atau cemas yang normal atau udah jadi gangguan kecemasan. Makanya ketika kita sedang berpuasa kita ngerasa bahwa mungkin ada kelelahan fisik atau kelelahan mental yang dirasa punya banyak masalah atau sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, saya sarankan juga kita harus butuh bantuan profesional supaya apa, tidak mengganggu ibadah kita selama bulan Ramadan gitu. Normal-normal aja kok, sah-sah aja kalau misalnya kita mungkin konsul ke psikolog atau ke psikiater yang memang ahlinya untuk menyelesaikan beberapa permasalahan kita gitu. Jadi kan ibaratnya dia pun juga ringan dalam menjalankan ibadah puasa gitu. Jadi ya itu tadi balik ke aspek yang utama tadi yang namanya kita kalau ke konsul ke psikolog itu kan orang awam kan mindsetnya ini pasti ada gangguan mental nih ya. Padahal sebenarnya itu kalau orang yang menanggapinya itu bahkan itu tuh untuk menyangkut diri kita sendiri, untuk menstigma diri kita sendiri, untuk melihat kesehatan jasmani rohani kita gitu ya. Betul sekali. Baik, Mbak Emma, tentunya pemirsa di rumah yang mau bergabung di telepon kita, di line telepon kita masih membuka telepon di 0741663385. Tentunya masih di tema kita pada sore hari ini, yaitu quality of life di bulan Ramadan. Dan banyak sekali aspek-aspek yang kita bahas tentunya, Mbak Emma tadi udah beberapa juga. Nah, Mbak Emma, untuk hal yang paling penting mengkualitaskan diri kita di bulan Ramadan, tadi udah ya, kualitas ya. Ini bagaimana sih tantangan? Kita tahan dulu Mbak Emma, kita nanti sharing-sharing lagi. Tentunya pemirsa jangan kemana-mana, tentunya masih tentunya setelah satu ini. Kajian-kajian singkat tentang syariat Islam yang kami kemas dalam program Kultum, hadir setiap hari selama bulan suci Ramadan usai kumandang azan maghrib hanya di layar TVRI Jambi, TVRI Punyo Kito, media pemersatu bangsa.
dipersembahkan oleh Baik pemirsa, terima kasih masih menyaksikan program Hidup Sehat. Di sore hari ini tentunya kita masih bersama narasumber kita tentunya, yaitu Ibu Emma Krisnawati. Nah, tadi di awal, di segmen awal tadi kita udah banyak sekali membahas tentang quality of life di bulan Ramadan, yaitu kualitas diri kita di bulan Ramadan. Bagaimana kita menjalaninya, bagaimana kehidupannya, terus juga bagaimana terkait dengan aspek-aspek tertentunya gitu ya Mbak Emma ya. Nah ini tadi kan udah dibahas tuh hal yang mempengaruhi quality of life seseorang. Nah kalau misalnya seseorang punya masalah tertentu nih Mbak Emma, itu ketika kita mempunyai masalah tertentu itu salah nggak sih, tabu nggak sih kalau misalnya kita konsul ke psikolog kayak gitu? Oke, jadi benar ini banyak banget pertanyaan. Salah satu aspek quality of life itu kan juga adalah mencari dukungan, ya. Ketika kita ngerasa kita ada satu masalah, kita mentok sesuatu dan ngerasa tidak bisa diselesaikan dengan diri sendiri, kita cari dukungan, baik itu ke teman terdekat ataupun itu ke keluarga untuk mensupport. Nah, tapi kalau memang dirasa hal ini butuh pertolongan profesional gitu, lebih tinggi lagi misalnya tingkatannya, sebenarnya nggak apa-apa. Jadi saya mau meluruskan, ke psikolog tadi bukanlah kita ada sesuatu gitu. Jadi ke psikolog itu juga individu dengan normal punya masalah pun pasti ke kita, ke psikolog gitu ya. Kenapa? Ya karena kita ingin mencari tahu sebenarnya akar permasalahannya apa sih potensi mereka, kenapa mereka bisa kepentok dalam menyelesaikan sesuatu masalah gitu ya. Nah itu sebenarnya juga ketika kita tahu kita butuh pertolongan dan kita pergi mencari pertolongan itu sebenarnya juga jadi ciri-ciri seseorang dengan kualitas hidup yang baik. Dia sadar bahwa hidupnya mungkin sedang terancam, sedang ada masalah, dan dia tidak mau hidup dia begitu-gitu aja. Nah, dia masih mau produktif. Berarti kan kalau dia butuh pertolongan kan ada hope ya, ada harapan, dan dia optimis. Nah, sebenarnya itu juga menandakan ciri-ciri dia punya kualitas hidup yang baik gitu. Jadi nggak apa-apa, silahkan ke profesional, boleh ke psikolog, boleh ke psikiater, boleh ke dokter, apapun itu, karena kita sebenarnya butuh orang lain gitu. Jadi oh ya, saya juga mau jelasin, quality of life itu juga dia tidak mendengarkan apa kata orang lain. Kenapa? Karena ketika kita melihat orang lain membicarakan kita, itu kan pasti ada aja yang nggak benar, gitu ya. Nah, itulah tadi. Tentunya Mbak Emma, kita tahan dulu. Sepertinya ada telepon kita pada hari ini. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Halo, selamat sore. Halo, sore. Halo, selamat sore, TVRI Jambi. Halo. Ada suaranya, halo? Halo, selamat sore, TVRI Jambi. Sore. Baik, dengan siapa di mana? Ini di Jambi, di Sipin. Oh, di Sipin. Dengan siapa? Dengan Bapak Raihan. Bapak Raihat? Ya. Raihan? Iya. Oke, baik. Pak Raihan, mungkin langsung saja kita ke pertanyaan. Tentang tema kita pada sore hari ini, yaitu quality of life di bulan Ramadan. Boleh langsung bertanya kepada narasumber kita pada sore hari ini. Oke, ini untuk Mbak Emma. Kalau misalnya kualitas kehidupan kita kan itu tergantung apa yang kita lakukan sehari-hari itu baik atau enggak. Nah, kalau misalnya saya menukar jam tidur itu, apakah termasuk kualitas hidup yang sehat atau bagaimana? Apakah ada dampak untuk saya ke depannya? Jam tidur ya, apa? Kualitas Jika hidup. ada gangguan tidur atau gimana Pak Raihan? Gini Mbak, kan seringnya kita kan sahur gitu, jadi kita tidak tidur, begadang. Nah, apakah dengan menukar kegiatan saya tidak tidur itu termasuk dalam kegiatan hidup sehat? Oke, baik. Jadi pertanyaan itu kualitas hidup kalau gimana kalau menunggu sahur itu dia begadang tidur, gitu. Jadi itu mengganggu dengan kualitas hidup atau tidak? Iya. Terima kasih Pak Raihan pertanyaannya. Jadi sebenarnya salah satu aspek kualitas hidup yang baik adalah mereka tidur dengan cukup. Jadi tidur dengan di waktu yang teratur ya, cukup dan teratur dan berkualitas tidurnya. Nah,
otomatis kalau misalnya kita udah seharian berpuasa, kita sahur dan kita mengganti jam menunggu sahur itu dengan pekerjaan atau aktivitas lain. Nah, kita tahu tubuh kita itu butuh tidur. Betul. Gitu ya. Setiap individu itu butuh tidur. Nah, misalnya ada yang 7 jam, ada yang 8 jam, ada yang mungkin 4 jam. Nah, biasanya semakin lansia itu jam tidurnya memang semakin berkurang. Nah, sangat tidak efektif apabila misalnya kita mengganti, oh ada kerjaan nih yang tadi siang belum kelar gitu ya. Ya udah mending saya kerjain menjelang nunggu sahur biar nggak kelewat. Nah, balik lagi berarti manajemen diri kitanya yang belum optimal gitu ya. Manajemen diri kita belum optimal, kenapa? Karena kita nggak memilah mana yang penting dan genting. Sementara jam tidur kita itu juga penting gitu, karena akan mengganggu itu tadi jelas kesehatan tubuh kita dan juga psikologis. Yang namanya kurang tidur pasti konsentrasi menurun. Betul. Terus juga bisa jadi mudah marah, mudah lelah gitu ya. Dan itu pasti berpengaruh gitu. Baik. Dan itu tadi balik lagi ke mengganggu kualitas hidup. Nah, itu apakah bisa menjadi kebiasaan itu tuh, Mbak Emma? Kalau hal yang seperti itu, iya. Jadi sebenarnya untuk melihat suatu kebiasaan itu, misalnya kita mau mencoba sesuatu untuk jadi kebiasaan, itu biasanya kita butuh minimal 28 hari. Kita lakukan terus-menerus dan itu akan menjadi pola kebiasaan. Nah, kalau itu baik, silahkan teruskan. Tapi kalau itu dirasa buruk jangan diteruskan karena nanti bisa jadi dia jadi gangguan tidur ya, jadi suatu gangguan atau disorder yang bisa butuh misalnya pengobatan ya, pengobatan dari dokter yang memang dia harus terapi. Nah, nanti dampaknya lebih panjang gitu biasanya. Baik. Makanya mungkin bisa dipilih apakah memang begadang itu sangat efektif atau tidak gitu. Gitu. Berarti lebih baik kita menggunakan waktu dan tidur yang cukup ya. Tentunya. Dan baik, tentunya buat pemirsa di rumah yang mau masih bergabung di line telepon kita masih membuka line telepon di 0741663385. Dan terima kasih yang baru saja bergabung tadi, Bapak Raihan Disiplin ya, luar biasa. Baik, kita kembali lagi ke tema kita pada sore hari ini, Mbak Emma. Tadi kan udah ngebahas juga tentang disiplin, terus juga regulasi emosi. Nah, kita berbicara regulasi emosi nih. Nah, bagaimana sih kita mengatur regulasi emosi kita di bulan puasa? Apalagi kita lagi puasa nih kan, pasti kitanya mikirnya males gitu kan. Ada kan emosi itu kan ada, Mbak Emma yang sampaikan tadi, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, bagaimana sih kita mengendalikan regulasi emosi itu sendiri? Jadi sebenarnya regulasi emosi sendiri itu ditandai pertamanya adalah kita mampu mengenali emosi yang kita punya. Jadi misalnya di situasi seperti ini nih, misalnya lagi panas terik, terus kerjaan lagi banyak gitu ya, terus jalanan macet. Kita otomatis nih udah tahu, oh pasti aku akan lebih mudah marah nih, mudah emosi nih, mudah sebel nih, gitu ya. Itu adalah tanda-tanda orang punya kecerdasan emosi yang baik. Dia tahu dulu situasinya apa, dia tahu faktor pemicunya apa. Nah, oke, dengan seperti ini aku nggak sabar nih, pasti akan marah. Ya udah, berarti karena kita udah kenal, kita lihat ekspresinya. Pantas nggak sih kalau kita marah-marah nggak jelas gitu ya? Mungkin udah jalanan macet, banyak yang motong, banyak yang mau mendahului. Ya udah, kita mikir aja, mungkin mereka memang lebih penting gitu ya urusannya, sehingga harus tergesa-gesa. Karena dengan kita marah-marah pun kan menghabiskan energi gitu ya. Satu, pahala puasanya juga kurang. Kemudian kita juga menghabiskan energi. Kita marahnya ke siapa? Ya kan? Karena itu situasi. Nah, makanya itu tadi balik lagi, ketika kita bisa memahami situasi, kita paham bahwa oh kayaknya ya udah deh, ngalah aja gitu ya. Ngalah dimana memang itu dalam toleransi, bukan berarti kita ngalah terus jadi nggak jalan-jalan gitu ya. Kemudian kita juga bisa memilih emosi mana yang mau diekspresikan. Misalnya lagi dalam keramaian nih, terus tiba-tiba kita nangis, kan itu nggak cocok ya kayaknya gitu. Mungkin orang nggak tahu kalau kita sedang bersedih. Nah gitu. Nah, itu juga termasuk regulasi emosi. Kita tahu di mana kita menempatkan ekspresi kita dalam situasi apa gitu. Mungkin ketika kita misalnya lagi berkabung nih, kita tahu kita habis berduka. Mungkin kita ada diundang di suatu acara yang memang euforianya gembira, senang gitu ya.
tapi kan kita nggak mungkiri bahwa kita sedang lagi bersedih. Gitu. Otomatis kita harus masuk ke kita kan juga bisa zona tersebut beradaptasi ya. kan. Betul. Nah, kalau memang kita tidak kuat atau belum terbiasa, mungkin kita bisa sampaikan, mohon maaf saya tidak bisa datang gitu, karena saya masih menyesuaikan diri dengan keadaan saya yang sekarang. Baik. Itu akan dimaklumi, kebanding kita nggak datang, nanti dikiranya adanya permusuhan gitu ya. Nah itu tadi regulasi emosi dia juga bisa mengungkapkan apa yang antisipasi lah apa yang mau dia rasakan, dan kayaknya saya nggak cocok, belum hadir ke acara tersebut gitu. Jadi lebih jangan terlalu memaksakan diri atau jangan terlalu memaksakan ego ya. Jadi ya itu tadi, sebenarnya lingkungan akan memahami kalau kitanya komunikasinya bagus. Jangan Kita selalu berpikir, baik. berpikir, aduh nggak enak kayak gitu ya. Tentunya. Nah itu tuh gimana sih Mbak Emma kalau kita mengendalikan diri supaya kita untuk berpikir positif terus, jangan sampai, pasti kita pernah ya kita kesini yuk, kita kan kadang kan males mager atau kita ada kepentingan yang lebih penting gitu. Nah gimana sih kita mindset kita untuk tetap terus positif, menolaknya kayak gitu tuh gimana tuh? Jadi sebenarnya itu yang tidak terbiasa di kita itu adalah melihat sesuatu dari sisi positif. Misalnya gini, banyak yang maksa nih, ayolah jalan, masa gitu aja kamu nggak mau sih, gitu, nggak asik. Kadang kita kan terpengaruh ya. Nah, sebenarnya kalau memang kita ada alasan yang jelas, itu namanya asertif. Jadi kita menyampaikan apa yang kita isi hati kita, tapi tidak menyakiti orang lain. Jadi menolaknya tidak menyakiti orang lain. Misalnya contoh, ada yang mengajak buka bersama gitu ya, kita bisa bilang, maaf ya, hari ini kan aku baru pulang gitu, jadi aku mau buka puasa dulu bersama orang tua atau orang di rumah gitu. Atau misalnya, mohon maaf saya nggak bisa ikut acara atau misalnya nonton karena saya ada deadline tugas, lain kali ya ikut gitu. Jadi kita nyampein, tapi orang yang ngajak nggak sakit hati. Baik. Gitu. Tetap kita positif untuk diri kita. Terus juga positif juga untuk yang kita sampaikan ya. Otomatis nanti teman kita yang tadinya kita tolak secara halus, dia pasti mengerti kok. Berpikir gitu. baik. Mungkin dia mikir, oh iya mungkin dia nggak ada waktunya gitu. Mungkin lain kali dia bisa. Nah, itu nanti akan terbiasa. Karena budaya kita aja yang gak enakan kan gitu. Karena itu tuh udah hal yang awam banget ya Mbak Emma. Itu udah terjadi dengan ya saya sendiri pun juga sering kadang ya kita hari-hari ayo kita kesini yuk gini-gini, kadang kan kita berpikir aduh nggak enak, ditolak nggak enak gitu. Tapi kita ngorbanin waktu. Itu tadi, padahal ada yang lebih penting itu gitu kan. Manajemen dirinya berarti harus ditingkatkan. Nggak apa-apa, jadi asertif itu sebenarnya baik karena kita menyampaikan penolakan secara halus gitu, dan orang pasti akan paham itu. Baik, tentunya positif untuk diri kita juga, positif juga untuk menyampaikan seseorang itu juga. Dan orang lain juga akan belajar memahami sisi kita. Baik, sama-sama memahami kita tentunya ya. Iya. Baik, ini luar biasa sekali pembahasan kita tentunya di sore hari ini tentang berkaitan di bulan Ramadan, terus juga kualitas hidup di kualitas hidup kita juga, pengendalian diri kita juga tentunya ya. Nah, Mbak Emma ini berbicara tentang quality of life juga nih. Tips-tips kegiatan yang kita lalui, yang kita lakukan agar supaya positif untuk menjadi kualitas diri kita sendiri tuh. Boleh tipsnya? Jadi yang pertama-tama ini kan pendekatan psikologi positif ya. Pasti orang bilang nggak gampang, enak aja sih ngomong dikit-dikit positif gitu ya, lihat yang dari sisi positif. Sebenarnya satu, dengan kita menghargai diri sendiri dan orang lain, itu kan sebenarnya hal yang bisa kita lakukan, nggak sulit gitu ya. Jadi misalnya ada yang kasih kita hadiah atau ada kita melakukan sesuatu berhasil, kita apresiasi, kamu hebat ya, kamu udah bisa ngelakuin itu gitu misalnya. Terus kita juga biasa mengapresiasi orang lain, melihat sisi orang lain jadi positif. Jadi di psikologi itu ada namanya gosip yang positif. Jadi kita ngelihat nih, ih si Resti bagus ya gitu, masih muda, udah jadi MC gitu. Nah, jadi kita juga berlatih bagaimana memuji atau menghargai orang lain gitu, bukan peres ya, tapi lebih ke melihat potensi orang lain. Karena yang mudah itu adalah melihat kekurangan orang lain, tapi sangat sulit melihat kelebihan orang lain. Nah, dengan kita melihat kelebihan orang lain itu kita bisa ambil yang baik-baik untuk kita pelajari. Jadi ya itu tadi, apa yang mereka punya yang
bisa kita tiru dalam hal positif ya, bukan berarti berlomba-lomba untuk menang-menangan, enggak gitu. Kemudian satu apresiasi. Terus yang kedua itu tadi belajar pola hidup yang sehat, makanan yang kita pilih. Mungkin dulu kita makannya masih sembarangan, masih campur-campur, masih suka jajan gitu ya, jajannya sebenarnya nggak apa, sebenarnya yang namanya dibutuhkan tubuh itulah yang itu tadi, yang piring sehat itu ya, yang ada protein, karbo, lemak di situ yang sehat. Kenapa itu juga sebenarnya berdampak sama keberlangsungan hidup kita. Kemudian tidur yang cukup itu juga tipsnya. Jadi kita juga harus mencintai pekerjaan kita, bekerja yang cukup gitu ya. Kita harus mencintai apapun yang ada di sekitar kita gitu. Alhamdulillah aku punya ini, aku punya itu. Jadi ketika kita ada kehilangan, yuk coba cepat kita ingat apa sih yang kita punya. Apa yang masih kita punya, keluarga yang sehat, kedua orang tua gitu ya. Misalnya adik-adik yang sehat juga gitu. Jadi itu tips-tips yang memang teman-teman harus sadari di sekeliling. Kemudian kita juga butuh dukungan sosial. Kita juga tidak boleh memutuskan hubungan gitu ya. Kita harus tetap bersosialisasi, kita juga relasi diperluas. Kemudian secara ekonomi mungkin kita yang dulunya beli apa-apa sekarang mungkin lebih hemat, lebih mana yang butuh gitu, bukan lebih apa yang diinginkan gitu ya. Dan sebenarnya juga politik atau pemerintah itu juga berpengaruh sih ke kualitas hidup kita gitu ya. Jadi walaupun ada berita apapun di media, ya coba kita lihat dari sisi positifnya gitu. Otomatis nanti itu akan apa ya, jadi kacamata kita. Jadi ngelihat sesuatu itu ngelihat di bagian positifnya, tidak kejelekannya. Tidak kejelekannya. Baik. Tadi kan berbicara apa ya, tentang tips-tips ya, banyak aspek-aspek. Mbak Emma yang sampaikan udah memberikan tips-tips kegiatan positif apa aja untuk kualitas hidup kita tentunya ya, terutama di bulan suci Ramadan ini tentunya. Nah, berbicara tentang ini, kita balik lagi tentang mood tadi tuh yang di awal tadi, ada gimana sih kita menanggapin omongan orang, yang kayak gitu ya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini kita kan harus menahan nih, aduh jangan sampai nanti puasanya pahalanya berkurang gitu ya. Kita balik lagi ke situ ya Mbak Emma ya. Itu tuh gimana sih kita menanggapin supaya mood kita tuh tetap tetap stabil, tidak memperdulikan omongan orang seperti apa gitu, yang menjelekkan kita atau mengomongin kita yang buruknya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya penilaian orang terhadap kita itu juga penting gitu ya. Mungkin kita itu harus terbiasa dikritik atau dikasih saran. Jadi misalnya ada orang mengkritik kita nih, belum tentu benar. Coba kita tanya ke teman yang lain, menurut kamu aku benar ya nggak ya seperti ini gitu ya. Tapi kalau dirasa itu mengganggu dan memang ada ya netizen lah ya atau haters yang memang kok kayaknya negatif terus tentang kita gitu ya. Ingat bahwa ketika orang menilai kita, apalagi orang yang tidak kita kenal gitu ya, itu pasti negatif. Ada aja salahnya. Kenapa? Karena mereka tidak meng-cross check ke kita nih, benar atau enggak sih penilaian mereka gitu ya. Nah, coba kita saring, kita sebagai individu harus punya saringan. Bermanfaat nggak sih omongan mereka sama kita? Ya, yang pertama. Terus yang kedua, bener nggak sih omongannya? Kalau memang bener kan kita bisa introspeksi diri. Tapi kalau tidak, ya ngapain kita gubris gitu ya? Kita buktikan saja dengan karya, kita buktikan saja dengan perilaku baik, kita buktikan saja dengan hal-hal yang mungkin membantah omongan mereka gitu. Tapi jangan pernah kita melakukan sesuatu itu untuk pembuktian ke orang lain. Jangan ya, karena kita tidak akan pernah puas. Tapi kita pembuktian ke diri kita bahwa kita harus lebih baik setiap harinya. Gitu. Jadi untuk omongan yang menjatuhkan ya ingat bahwa semakin tinggi kita angin makin kencang gitu ya. Kita juga tidak mungkin memaksa semua orang suka sama kita. Bener kan? Pasti ada yang tidak suka. Tapi itu adalah menjadi dinamika hidup gitu, jadi warna hidup kita. Jadi pilihlah warna yang berwarna-warni gitu ya, jangan hitam putih abu-abu aja yang dipilih, tapi kita buat dunia kita tuh lebih berwarna. Betul. Jadi psikologi positif itu sebenarnya lebih membuat hidup kita lebih berwarna sih gitu, kebanding
omongan orang yang menjelekkan, dan itu akhirnya jadi mood kita nggak bagus. Yang rugi siapa? Kita kan, rugi secara pikiran, rugi secara emosi, kemudian perilaku kita juga jadi uring-uringan. Jadi nggak semangat, dan mood kita juga menurun, ya kan, psikis kita juga menurun. Iya, jelas, ya kan? pasti kesehatan fisik kita juga menurun, psikologis kita juga pasti frustasi, terus emosi kita mungkin jadi berubah-berubah gitu kan. Nah itu kan sebenarnya merugikan diri kita sendiri. Karena itu sangat mempengaruhi untuk diri kita sendiri ya. Makanya tadi segala sesuatu itu bermanfaat nggak sih untuk tubuh kita. Jadi jangan sampai kita menzolimi diri kita sendiri. Gitu. Berarti lebih ke pembuktiannya tuh untuk diri kita sendiri, bukan ke orang. Bukan. Ya. Karena kita akan capek, kita akan lelah ketika kita berbuat sesuatu itu demi pengakuan orang lain atau demi buktiin ke orang bahwa aku nggak gitu. Itu kan capek. Atau tadinya merekanya nggak suka, terus kita harus menggebu-gebu, aku Orang harus jadi bisa suka, nih, orang jadi suka, nggak bisa gitu. Buat ya. apa gitu. Karena tidak bisa kita memaksa semua orang harus suka sama kita. Tapi intinya kita jangan jahat, kita berbuat baik aja gitu. Karena nanti akan terlihat dengan sendirinya kebaikan-kebaikan yang kita buat. Baik. Mbak Emma, kita nanti sambung lagi tentunya, kita sharing lagi tentang quality of life tentunya buat pemirsa di rumah. Jangan kemana-mana, tetap di program Hidup Sehat. Oke. Informasi beragam aktivitas dan tradisi selama Ramadan dapat Anda saksikan dalam program acara Serba-Serbi Ramadan setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di layar TVRI Jambi, media pemersatu bangsa. Menemani jelang beduk tanda waktu berbuka puasa Anda. Saksikan program Hikmah Ramadan, hadir setiap hari selama bulan suci Ramadan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di layar TVRI Jambi, media pemersatu bangsa. TVRI Jambi dapat disaksikan melalui saluran digital kanal 44 dan melalui satelit Telkom 4 dengan frekuensi 3766, polarisasi horizontal dengan simbol red 21818 serta melalui aplikasi TVRI Klik yang dapat diunduh di Play Store dan App Store. Streaming di YouTube, Facebook TVRI Jambi. informasi aktual seputar Provinsi Jambi Kami rangkum dalam Jambi hari ini. TVRI Jambi, media pemersatu bangsa. Oke, baik pemirsa, terima kasih masih menyaksikan program Hidup Sehat. Tentunya kita masih kembali ke tema kita, quality of life di bulan Ramadan. Di awal hingga ini kita udah banyak sekali membahas tentang quality of life di bulan Ramadan, yaitu kualitas hidup yang seperti apa dan bagaimana kita menjalaninya, aspek-aspek apa aja yang terkait gitu ya. Nah, Mbak Emma,
Tadi kan kita udah membahas tentang quality of life, terus kegiatan positif apa aja, terus bagaimana kita menanggapi pengendalian diri kita, mood kita ya. Nah ini setelah bulan Ramadan, after bulan Ramadan, nah bagaimana kegiatan yang kita lalui untuk menjadi kehidupan kita lebih baik lagi? Ya, jadi penting jangan cuman semangat di awal aja Ramadan kita setting hidup kita tuh ibadahnya meningkat, kemudian kita jadi emosinya lebih bagus. Nah, ingat bahwa itu tadi Lebaran itu kan hari kemenangan nih. Betul. Kalau ditarik dari sisi psikologisnya adalah itu kan udah lebih dari 28 hari. Harusnya menjadi kebiasaan yang akan kita teruskan setelah Ramadan. Jadi mungkin kalau misalnya goalsnya apa sih, jangka pendeknya pengen apa, jadi tentukan tujuan hidup kita juga setelah bulan Ramadan ini apa sih yang mau dicapai gitu ya, karena selama bulan Ramadan ini dilatih, kemudian akhirnya kita jadi lebih cerah dong melihat masa depan ya, tujuannya apa, jangka pendeknya apa, jangka panjangnya, karena yang namanya optimis itu kita harus punya planning. Kan ini 2021 ya, udah nggak kerasa kan 2020 kemarin. Nah 2021 ini apa sih yang masih ingin dicapai? Ingat kuncinya harus realistis, dan jangan ketinggian gitu ya. Jadi tetap manfaat-manfaat selama Ramadan ini silahkan dibawa sampai ke depan. Nanti mungkin ada yang tidak tercapai tahun ini, Ramadan tahun depan insya Allah kalau ketemu bisa kita latih lagi. Ulang lagi, latih lagi tentunya untuk pengembangan dan pengendalian diri kita untuk menjadi lebih baik lagi tentunya. Mbak Emma, terima kasih banyak. Tak terasa sama-sama, 1 jam udah kita ngulik-ngulik tentang quality of life Ramadan. Mudah-mudahan kedepannya kita menjadi pribadi lebih baik lagi tentunya ya. Baik, pemirsa, terima kasih telah menyaksikan program Hidup Sehat tentunya, dan tak terasa udah 1 jam berlalu, dan sampai ketemu lagi tentunya. Akhir kata saya Resti Odan mohon pamit undur diri mewakili kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.